gue waktu itu kayak punya nazar. Kalau izinnya belum keluar, gue nggak akan nyelesain kuliah. Ya itu ya respon lu mirip dengan itu gue pembimbing skripsi gue. Nggak bisa kayak gini, kamu bisa ngelakuin bersamaan kata dia. Kata dia. Nggak lucu, lo lucu banget. Yang ada orang mah nazar nih ya. Kalau izinnya keluar, gue bakal selesain kuliah. Kayak gitu, ini malah lo balik. Karena kalau izinnya nggak keluar, gue nggak akan selesain kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kami di podcast Transisi Sorry. Kali ini kembali lagi ke Roadsnya aku, Roadsnya teman-teman di sini. Salah satu teman dari Komponen dari BKI, dari BKI. I know. Finally after all these years. Yes, finally. It's been a while. No, it's been ages. Terakhir ketemu sama lo. 2000 yang gue rasa sebelum itu nggak ketemu. I don't know where I was. Ya kalau ini 2014 lah. 2014 ya. 2014. Saat ini adalah teman kita di Vkom Unpad di jurnalistik. Right. Jurnalistik 2012 ya, sama ya. Teman BKI juga. K1 1 2 1 9 0 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 9 0. Iya gue gak inget. Maaf ya, gue gak inget. Lo teman BKI juga. Satu dari dua Iwan BKI. Iya. Halo Bang. Cuma dua, enggak dong, gak cuman ya. Tapi yang paling sering berkeliaran lo dan Marwan lah ya di angkatan kita teman BKI. Tapi kalau secara formal mungkin ya pas setelah itu kan emang rame. Tapi pas kaderisasi resminya ya cuma berdua saat itu. Iya. Terus setelah itu rame. Setelah itu ada lagi teman-teman yang lain. How are you, dude? Yeah, like you can see me. I'm wonderful. I'm so happy to be here. Like seeing you guys, it's making my day. Kenapa ya harus ngomong English? Oh iya. Kenapa harus ngomong English? Oh udah lupa ya kalau di tanda Sunda. Oh iya. Dia swipe-nya udah wifi mau keluar ya. Gitu dong. Tadi gue besar dulu ngomong kamu berapa? Sabar. Iya. Oke, Sam, ini teman gue di Vkom Unpad. Dulu kita sama-sama di jurnalistik, sama-sama di BKI. Tapi pada akhirnya kita punya path dan ya pada akhirnya semua juga punya path masing-masing. Tapi dari berapa kita salah 113 kita ini salah satu yang tidak berakhir di Geraha Sarusi, bener ya? Betul. Bener ya, kata-kata gue bener ya? Udah smooth ya, cukup lah ya. Tidak terlalu pressure lo, enggak ya? Gitu, lo tidak berakhir di Geraha Sarusi ya? Betul. Gue juga berakhir di Geraha Sarusi, alhamdulillah, tapi di ujung-ujung juga lo sang. So, I'm good. Berarti lo salah satu yang tidak berakhir di Geraha Sarusi. What happened back then? If you want to. Beliau dari Lampung. Oh iya. Dari Lampung dan kalau di angkatan tuh yang paling mencolok karena memang selain usianya yang paling muda, lo paling muda nggak sih saat itu? Iya. Karena saya yang paling muda lo juga anak eksplorasi. Betul. Ya. Jadi emang kelihatan banget bedanya gitu secara perawakan dengan teman-teman yang lain. Oke, what happened, dude? Oke. Anak akselerasi. I thought you like love studying. Apparently you're not. Apakah tidak menyelesaikan kuliah adalah berarti tidak mencintai belajar or what? Oke, Itu beda urusan lah. Oke, ya. Gue anak Axel. Iya. Maksudnya emang gue udah biasa terpressure dengan jadwal yang padat. Dan maksudnya kayak gue bakal bisa menghadapi jurnalistik dengan jadwal padatnya itu. Kayaknya secara mental bisa lah, secara bisa. Cuma satu hal yang gue nggak expect adalah sebenarnya kehidupan di Nangornya. Jadi maksudnya kan waktu sekolah itu asrama kan, kayak
we got everything that we need lah, kayak makanan udah di provide, tempat tinggal dan lain-lain. We don't have to worry about the electricity bills kayak gitu kan. Kayak kudu bayar token itu nggak kepikiran, maksudnya kayak gitu. Maksudnya hal-hal yang mungkin wajar atau apa ketika mulai kuliah itu dijalani orang-orang, dan gue masih belum siap lah untuk itu, dengan pertemanannya, abis itu dengan hal-hal kayak gitu, kayak abis itu dimarahin, dibantai, dan maksudnya dengan dosen dan lain-lain. Mungkin gue selama ini berada di lingkungan yang kayak suportif gitu, kayak karya gue diapresiasi dan lain-lain. Abis itu ketika di kampus ini sama dosen nih, kayak ini nggak layak nih, ini salah dan lain-lain, kayak gue beban mental banget saat itu. Intinya ya mungkin menurut gue saat itu tuh belum terlalu dewasa lah, mental gue belum stabil untuk kuliah. Aturan emang jangan aksel sih. Nggak di anak-anak selain yang belum tentu sama kayak lo. Bisa jadi mereka udah ready, bisa jadi mereka mentally ready, mentally prepared. Tapi lo sendiri enggak ya, belum ya saat itu? Ya saat itu emang belum siap kuliah aja sebenarnya. Oh gitu. What does it mean? Jadi kan di sekolah gue kayak ada, ya seperti sekolah-sekolah, ibaratnya sekolah-sekolah pada umumnya mengumumkan lulus 100% dan lain-lain, PTN dan lain-lain, itu kayak udah tradisi gitu. Gue kan angkatan keempat di sekolah kan. Nah di sekolah mana lo? Ada sebuah sekolah swasta di Bogor. Nah intinya kayak udah tradisi kita tuh lulus 100% PTN. Jadi ada track record yang kudu dijaga. Dan itu top maksudnya ibaratnya kayak top 10 PTN gitu kan. Nah itu sebenarnya saat itu gue belum terlalu yakin untuk kuliah, tapi kan demi menjaga track record itu gue teskan zaman kita SNMPTN tertulis ya, gue SNMPTN tertulis gitu. Ya jadi santai aja kalian yang nggak masuk SNBP, ada tertulis. Nah itu masuk ke situ, daftar lulus, ya udah tadinya kan kayak nggak mau diambil gitu, kayak mau balik dulu deh karena udah 5 tahun tuh merantau, mau pulang dulu tuh rencananya. Tapi kayak wah udah lulus dan ini takut ada di blacklist dan lain-lain, kuliah lah saat itu. Ya terus udah that's it. Ya jadi mungkin lo ngerasa bukan keinginan dari diri lo ya untuk kuliah ya? Ya di sini. Nggak ingin tadi lulus di Vkom 4 coy. Masya Allah. Vkom 1. Vkom. Iya nggak ingin kuliah tapi lulusnya Vkom 4, nih parah, Masya Allah. Mohon maaf Vkom. Tapi lo beneran belajar kan? Berarti intellectually lo bisa kan? Mampu kan? Ya lo saya ada tesnya. Tapi kalau kayak gue bilang tadi, mungkin kalau secara materi dan lain-lain, maksudnya materi pelajaran, materi kuliah dan lain-lain, gue masih bisa ngikutin lah dan lain-lain. Cuman di luar kelas, gue tuh kayak kaget gitu loh. Apa yang paling lo kaget? Ya kayak kudu nyari makan, gue males kan, kudu nyari makan nih, makan di mana nih? Di sini nih, makan udah sampai situ mau makan apa nih? Kayak hal-hal yang kayak gitu bikin gue pusing gitu. Ya kayak gue sekarang nih, kan mau kuliah nih, abis itu katanya nyari akom itu yang sementara aja dulu, dan baru nyari yang permanen kayak 6 bulan dan lain. Kata gue, nggak, gue mau langsung permanen yang 1 tahun, jadi gue nggak bakal pusing urusan akom ini seenggaknya untuk 1 tahun ke depan, kayak gitulah. Ya menurut gue belum siap dengan kehidupan everyday life itu, gue belum pernah ngejalanin gitu. Iya kita semua juga kali. Ya mungkin, tapi gue judging banget nih, astagfirullah. That's all what I mean ya. Gue anak daerah. Gue anak daerah. Gue juga gitu. Gue juga anak daerah. Gue juga gak pernah. Ini anggapan gue justru teman-teman yang sudah berasrama, apakah itu pesantren atau sekolah asal apapun lah, itu anggapan gue sudah terbiasa hidup mandiri, sudah terbiasa hidup tanpa orang tua, udah terbiasa jauh dari orang tua, apa-apa sendiri dan segala macam. Tapi emang gue lupa kalau ya di pesantren atau boarding school itu ya mereka ada di kondisi yang sangat terjaga dan semuanya sudah tersedia lah di pesantren. Tapi anggapan gue adalah
mereka sudah terbiasa jauh dari orang tua. Ya gue juga gitu, gue enggak, justru kan gue gak pernah dari kecil jauh dari orang tua, gak pernah. Sama gue juga semua diprovide sama orang tua, apapun juga orang tua yang ngasih segala hal gitu. Tiba-tiba berarti gue apa Saina? Mentally unstable aja. Mentally unstable. Gue juga waktu itu culture shock banget. Senakal-nakal ya Allah. I mean, seramai-ramainya anak-anak Medan, orang Medan, pergaulan di Medan kayaknya nggak sebebas di sini gitu. Itu saat itu ya, nggak tahu Medan hari ini kayak gimana. Tapi dulu tuh kayak gitu. Jadi culture shocknya juga luar biasa sama ketika gue sini. Dan lo ngerasain itu juga? Iya. Lo kan dari Bogor ya? Iya dari Bogor dan apa ya? Nggak terlalu jauh lah culturally dari Bogor dan Jatinangor. Harusnya tuh berarti kalau gitu nggak bisa dijadiin alasan. tapi ya itu maksud gue apapun experience kita kan beda-beda. Gue kan kayak beberapa tahun belakangan kan hidup di dunia pesantren kan, dan itu bener-bener emang itu bisa mendidik mereka jadi mandiri. Iya. But it's not working di boarding school gue. Di boarding school, oke. Bener-bener kita bener-bener di provide banget gitu. Kayak otak kita kepake cuma buat belajar aja. Gitu. Kita OS-nya lah ini dan lain-lain kayak ada dalam dunia musisi dan lain-lain. Pokoknya oh iya itu juga tuh jadi masalah ketika kuliah. Apa? Nyuci baju. Ya intinya gue terlalu bocah lah saat itu, terlalu bocah dan belum ini. Bisa sama udah ngikutin ritme di kuliah dan ya terlalu inilah burn out overwhelmed dan gitulah. Saat itu. That's what happened. Ya, bahkan kayak ibarat pernah di satu titik itu yang benar-benar capek. Itu makanya gue tadi bilang gue suka ke Jatos. Jadi gue ke Jatos tuh. Ya I don't care what the movie yang lagi showing saat itu kan. Gue cuma duduk, abis itu gue tiduran. Abis itu gue udah pelan. Itu salah satu coping mechanism gue. Gitu. Stress release gue di situ lah saat itu. Oke, BKI juga nggak? BKI juga coping mechanism nggak? Oh iya, itu maksud gue yang sebenarnya yang menguatkan gue untuk tetap bertahan ya BKI, cuman kayaknya bakal keteteran deh, bakal selanjutnya dan lain-lain. Apalagi ketika kayak di jurnal kudu bolak-balik dan lain, mobilitasnya tinggi banget kan. Jadi ini gue belum siap deh untuk ini. Lo beasiswa? Ya. Waktu di Vkom? Betul. Mereka lo juga nggak perlu mikirin nggak sih sama beasiswa? Gue nggak pernah dapet beasiswa. Mikirin duit lagi nggak? Mikirin ya? Kalau mikirin sih apa sih pasti ya mikirin. Ya. Gitu. Cuman kan emang dana yang yang diberikan pemerintah saat itu emang nggak mencukupi kan? Ya walaupun masih dapat sih dari orang tua karena kayak untuk kontrakan dan lain-lain. Cuman kalau kalau mungkin kalau dari keuangan emang agak berat kan saat itu. Cuman that's not the main problem gitu. Iya, the main problem isn't you. Emang lo yang ngerasa masalahnya di gue. Masalahnya di gue. Masalahnya di lo semua overall. Oke, terus kan keputusan untuk pada akhirnya can I say menyerah? Can I say give up? Ya, give up on jurnal terhadap jurnalistik. Apa yang pada akhirnya ngebuat lo break? It's a big decision dong, or is it easy? Or was it easy? Sangat gampang sih sebenarnya. Maksudnya gue gak ada, gue kayak gak punya sesuatu yang menahan gue gitu. Kayak emang. Even your parents? No, jadi ibarat kayak gue ketika milih kampus juga itu kan dibebasin ke gue. Emang orang tua gue juga nggak begitu aware untuk ini kan mau kuliah di mana dan lain-lain gitu. Kayak bebas aja. Bahkan kayak ketika berhenti juga ya udah kalau mau pulang aja. Jadi maksudnya ibu gue sudah demokratis gitu lah. Alhamdulillah. Jadi ya itu. So it's not that hard. Enggak. It wasn't hard. Gue itu bikin surat pengunduran diri. Itu dengan damai sentosa gitu kayak bikin saya Rizky Samatura NPM sekian jurusan ini saya mengundurkan diri dan lain-lain dengan alasan saya belum siap untuk kuliah dan lain gitu. Jadi tuh gue kirim lewat pos, maksudnya pengen mengundurkan diri secara baik-baik gitu. Ya udah. Jadi lo mengundurkan diri, bukan kampus yang ngelepas lo? Gue mengundurkan diri dengan surat saat itu, tapi kalau dicek di PDDT dikeluarkan. Oke, gue bayangin gue gini. Satu hal yang gue rasa di kehidupan manusia
di mana seorang manusia nih, hal yang paling sulit dilakukan, yang paling sulit untuk manusia lakukan salah satunya adalah mengakui kelemahan atau kekurangan diri sendiri. Gue sepanjang gue hidup gue ngerasa itu yang gue lihat dan berusaha gue pahami di diri gue. Dan yang lo lakukan itu kan, that's why I say it's big. Karena lo mau mengakui bahwa apparently I wasn't ready. Apparently I'm not ready. Apparently this is not for me gitu. Dan lo berani untuk meninggalkan itu, berani untuk mengutarakan itu bahwa saya belum siap kuliah, bahwa saya belum sanggup lah gitu, bahwa saya kurang, belum mampu, tidak mau nyuci laundry dan segala macam itu yang remeh-temeh juga gitu. It's a big thing. It's a big thing karena kalau di point of view gue juga termasuk sulit kan untuk lulus kemarin tuh, sulit banget ya skripsi. Gue ngerasa enggak, kalau gue meninggalkan ini apa kata dunia gitu, apa kata orang tua gue, apa kata tetangga gue, too much to think gitu loh. Jadi that's why it's need to be a big bravery. Bravery karena mau perang. Butuh keberanian, butuh kepercayaan diri bahwa no, there's gonna be another chance for me, but at this time I'm not ready. So what? Apa ya? Ya sebenarnya untuk menuju proses kayak gue memutuskan mengundurkan diri itu ya panjang juga. Kan diskusi sama teman-teman di lingkaran saat itu. Oke, teman-teman pengajian. Teman-teman lingkaran itu. Abis itu teman jurnal juga kan ngobrol-ngobrol juga kayak gini. Gue kayaknya emang gue udah admit dari saat itu kayaknya gue nggak bisa survive deh kayak gitu. Abis itu ngasih alternatif dan lain-lain. Abis itu ya udah dibilang kayak sayang ini ketika masuk ke sini susah dan lain-lain kayak gitu. Tapi kayak gitu, daripada ini bakal jadi masalah buat gue di depannya, mendingan gue selesain dari sekarang aja dulu supaya nggak jadi snowball effect ntar kan jadi makin besar masalahnya, gue malah makin hancur kan kayak gitu. Tapi kalau sebenarnya above all gue tuh kayak dari SMP itu gue di pelajaran ada namanya Islamika, pelajaran tentang Islam gitulah di sekolah. Ya itu kayak gue udah percaya banget dengan kodo dan kodar. Pas gue nggak ada rencana untuk sekolah di Bogor, gue nggak ada rencana untuk ke Unpad dan lain-lain. Bahkan gue nggak ada rencana untuk ke nanti disimpan ke sebuah tempat itulah ibaratnya. Jadi gue nggak ada kayak semua keputusan yang gue ambil itu adalah kayaknya ini yang emang emang disiapin buat gue, emang lu kudu berhenti nih di sini nih dan nggak apa-apa. Dan gue I am okay being misunderstood gitu. Gue tuh kayak gitu banget dari dulu gitu. Jadi emang lu mikir tentang apa ya gue it's okay gitu ya. Lu salah paham tentang gue nggak akan klarifikasi gitu. Jadi ya maksud gue dari dulu emang udah kayaknya sesantai itu, sebodoh itulah beratnya. Oh dang, that's a good thing to have. Yeah. That bodoh amat. Yeah. Yup. Jadi you're being misunderstood a lot. Or only on that decision. Nggak, maksud gue kalau untuk karena kan gini ya Sam, lo zaman kuliah di Unpad ya, lo sering nggak masuk gitu kan, sering nggak masuk, iya kan di jurnal, tapi lo selalu datang BKI dan selalu datang ospek, catat ya. Iya. Gue bisa nggak kuliah, tapi gue datang ke BKI, bisa nggak kuliah dan gue datang ke ospek jurusan. Iya, pra-OJ itu. Yes. Ya gue menyelesaikan itu semua lah ibaratnya. Tapi urusan kuliah emang gue udah memutuskan saat itu, gue udah nyerah. Gue cuma nyelesain ospek aja. Selesai, abis itu dapat jahim itu udah. Jaket biru yang keren itu, tapi sekarang hilang. Gue masih ada dong. Oke. So kenapa lo kayak gitu? Berarti lo senang dengan lingkungan perkuliahannya dong? Lo senang BKI berarti dong? Gue senang kuliah tapi nggak di kelasnya. Maksudnya? Iya. Maksudnya gue tuh senang kayak di
hidup di momen saat itu. Maksudnya kayak di kelas gue senang tuh di kelas sebenarnya. Di kelas kayak dengerin, gue senang dengan info-info baru lah, pengetahuan baru kayak gitu, gue insight-insight baru. Senang pas diajarin ya senang. Tapi dengan tugasnya, dengan ini dan lain-lain kayaknya tuh di luar kapasitas gue kayak gitu saat itu. Kalau kayak ospek abis itu kan tanggung jawab bersama kan, nggak mungkin gue jadi burden untuk seangkatan kan. Jadi gue ini tanggung jawab gue harus kelarin ini gitu. Kalau di BKI ya simply karena mood booster gue di situ. Walaupun gue lagi kayak ngomongin tema apa dan lain-lain, walaupun mungkin gue nggak begitu relate dan lain-lain, tapi gue senang ada di forum itu gitu. Masya Allah. Gue kayaknya jarang skip lingkaran. Ngaji. Oh, Masya Allah Itsam. BKI emang teman-teman disclaimer BKI mungkin gue udah sering mention, tapi teman-teman yang belum tahu BKI Biro Kerahanian Islam Fikom Unpad. Belajar Rohis. Rohisnya Fikom itu temen main teman kuliah kita ya. Betul. Yang mendampingi gue selalu bilang kalau tanpa BKI I don't think I survive college. Gue bilang gitu. Tapi iya serius, gue ngerasa kayak gitu. That's what happened to me. Gue ngerasa kalau nggak ada BKI kayaknya gue nggak selesai kuliahnya. Tapi gue kalau ibarat mungkin dengan ini kata yang sama, kalau nggak ada BKI mungkin gue nggak bisa bertahan 2 tahun. Gue bakal berhenti di semester 2. Dia bisa jadi. Iya. Semester 3 gitu. Barakallah BKI. Terima kasih Sumi for inviting me. Sumi yang ngajak lo ke BKI ya dulu. Iya kan itu aksidental banget sih. Kan habis kelas itu kan hari Jumat ya. BKI Explore pertama tuh. Maksudnya BKI Explore kan. Gue nggak tahu selebarannya, sempet tahu BKI-nya kan dan lain-lain, tapi belum terlalu aware juga kan kegiatan gimana. Kayak mau pulang kosan liburan nggak ada agenda nih. Sumi waktu itu bilang dia ikut itu BKI Explore aja. Gue dengar kata explore kan, wah asik nih. BKI kan suka menggunakan kata-kata seperti itu tuh. Yes. Jadi wah most ini adventure, explore. Jadi kata bagus nih untuk aktivitas. Jadi gue berangkat tuh sama Sumi kan naik angkot ke tempat di mana sih waktu itu? Pangdam bukan? Pangdam atau iya, maksudnya dari Pangdam. Gerlam ya, Gerlam. Dari Gerlam maksudnya tempat itunya BKI Explore-nya loh. Oh. Kampung itu, pokoknya yang di dekat Tanjung Sari ini kan? Iya, dekat Tanjung Sari kan? Ya dekat sini lah kayaknya. Ya itu. Cuman gue nggak expect kalau itu bakal 2 hari gitu loh. Jadi gue kan masih pakai pakaian kuliah tuh. Kalau Sumi emang udah bawa dia kan, karena habis kelas banget langsung berangkat saat itu. Ada HTM-nya aja, gue baru HTM-nya bayar kan pas udah di situ tuh. Ya udah aja sampai sana, ya 2 hari ternyata. Jadi kayak Indomaret atau apa tuh beli kaos tuh untuk itunya. Oh beli kaos di Indomaret? Ya. Seriusan? Betul. Nggak pinjem yang lain? Kan belum bonding loh, belum ini juga kan. Itu pertama kali ketemu Marwan. Ya itu, gue kan sebenarnya introvert kan. Gue baru tahu beberapa tahun belakangan kalau gue itu sebenarnya introvert banget. Jadi ya kayak gitu, belum ngobrol tuh saat itu. Jadi duduk, jadi ya Marwan yang mulai obrolan duluan. Kayak ini bocah kayaknya nyasar tau di sini gitu lah. Ibaratnya gitu itu. Oke. I love BKI. Thank you ya BKI. Seriusan. Gue itu masih video favorit gue yang kadang suka menetes air mata itu ya. Ada kan dulu kan pernah kalian bikin video spesial. Kita cari yuk. Udah dihapus di YouTube. Oh serius? Iya spesial for Itsam kayak gitu. Serius? Ya. Itu juga tuh penguat gue kayak ada orang-orang yang sayang gue nih. Kayak gue kudu kuliah lagi. BKI Fikom di YouTube BKI. Iya di itu. Ya. Sudah di itu ya. Di take down. Ah serius? Tuh, tapi di Konit bukan sih enggak ya? Ya di Konit apa di BKI? Di BKI. Udah nggak ada ya? Tapi udah gue download. Jadi ya itu aman lah. Jadi ya itu beberapa kali kayak. Jadi kalau dengar lagu kayak Sebiru hari ini tuh kayak Sebiru hari ini. Oh gitu backsoundnya Sebiru hari ini. Betul. Jadi kayak ya begitulah
setelah dari 2014 itu gue lagi di rumah dan gak ini tiba-tiba ada video itu. Nggak ada. Ya udah Masa di itu, nggak ada sih? udah di take down. Dan segala video-video lain kayak Facebook, kita cek Facebook. BKI Most Adventure dan lain. Ini nanti diedit aja lah. Selama ini nyarinya, bentar ya guys, aku juga jadi penasaran. BKI Vicom Family nggak sih, ada nggak sih di sini? Nggak ada videonya, cuma Serius, cuma ada di YouTube. cuma ada di YouTube aja. Gua kayak lumayan hafal kok isi grup itu, BKI Vicom Family dan lain-lain. Karena kalau kayak gabut gitu dan lain kayak kangen ngeliat di situ. Oh serius? Iya. Nggak ada lagi, nggak tahu deh di mana. Teh Ini Dina album. dan lain-lain. Super nih Mas Seru Jafarti, nggak tahu di mana. Nanti deh kita cari videonya. Iya ada video buat lo gitu ya dulu ya. Iya. Yes, wow. Itu gue lagi di Undip tuh. Lagi ini. Ngapain lo di Undip? Kan gue sempet di Undip. Lo sempet di Undip juga? Semingguan lah. Ya kan waktu 2014 itu kan gue tertulis lagi tuh daftar kuliah lagi. 2014 lo daftar kuliah lagi. Ya itu menggunakan jatah terakhir kan untuk SBMPTN. Oh iya, oke. Ternyata nggak lulus. Gue ya pokoknya nggak lulus lah. Abis itu ada jalur lain kan banyak sih jalur saat itu. Diterimalah gue di Sasing Undip saat itu. Oke. Cuman kena UKT-nya gede, terus lingkungannya panas, jadi kayak yaudah lah ya. At least gue udah mencoba untuk tetap di jalur akademik ini gitu. Jadi udah habis itu gue pulang ke Lampung. balik ke Lampung. Jadi kayak hampir setahun gitu deh nganggur. Hampir setahun nganggur, nggak ngapa-ngapain, kerja juga nggak? Enggak, maksudnya nganggurnya itu dalam konteks akademik. Karena kalau Oke. itu bantu ngerintis abang bikin kayak toko parfum isi ulang kayak gitu dan lain-lain. Dan jadi gue membantu mendevelop itu di awal-awal. Sampai akhirnya gue kayak apa ya, sama Allah aja. Kalau di sini kudu gitu gak sih? Enggak kan? Just say it. Ya, Kayak ditunjukin sama Allah. bukan, maksudnya kayak ngelihat ada orang-orang apa ya, waktu itu ada kayak di Facebook gitu, kayak dosa banget sih lu kok kayak sama Allah dikasih nikmat kayak gini. Dalam versi gue berarti gue nikmat otak yang lumayan bagus lah saat itu, tapi nggak dipakai di jalur yang tempat otak itu harusnya dipakai bekerja gitu. Oke. Which is dunia kampus atau perkuliahan dan sejenisnya. Oke. Jadi masa setelah Axel habis itu nggak punya gelar, kayak terlalu jomplang lah. Oke. Ya, that's why I decided to lanjut kuliah lagi. Oke. Bisa, masalahnya itu kan udah lebih dari 3 tahun. Udah nggak bisa tuh ke PTN kayak gitu. Oke. Nah jadi ada kampus PTKIN di Lampung. PTKIN tuh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri kayak gitu. Yang ternyata bisa daftar dalam waktu 5 tahun setelah kelulusan. Setelah lulus SMA. Ya setelah lulus SMA. Jadi that's why gue pursue my undergraduate di situ. Oke, jadi di situ lo masuk UIN. UIN Raden Intan Lampung. Saat itu masih IAIN. Oh itu masih IAIN. Udah tua banget ya. Betul. Sekarang udah jadi UN. Sekarang udah jadi UIN. Udah jadi UIN. Oh jadi seluruh UIN di Indonesia, UIN dan IAIN di Indonesia itu 5 tahun setelah lulus. Nggak Masih tahu, bisa. Enggak. Setelah gue 2017 atau berapa, atau setelah dia jadi UIN, regulasinya udah nggak bisa, kudu sama. Jadi cuma maksimal tetap 3 tahun yang PTKIN dan lain-lain. Kayaknya berbarengan dengan ketika lu lulus, gelarnya udah nggak ada II-nya lagi, nggak ada SHI atau SPDI gitu. Oke. Oh, oke. Berarti lo waktu masih IAIN ya, saat itu regulasinya masih boleh 5 tahun setelah lulus SMA. Oke. Daftar kuliah lah. Daftar kuliah jurusan? Hukum Ekonomi Syariah. Masya Allah. Oke, ini fun fact. Fun fact, just say it. Tell us about it. Jadi kan kalau kita milih jurusan itu kan kayak waktu di Unpad itu ngelihat passing grade-nya berapa nih, peminatnya berapa nih, dan lain-lain, berapa yang harus gua kalahin lah ibaratnya. Kan ini kayaknya masih bisa nih, masih bisa masuk nih. Nah, ketika di IAIN itu bahkan gua daftarnya nggak saat itu ya. Tidak online. Jadi kayak ada kayak pernah bayar listrik PLN tapi di kasir gitu nggak? Pernah. Ya kayak gitu kan, kita ngomongin nomor berapa dan lain-lain. Nah itu gue saat itu nanya,
mau daftar apa? Oh, ini UM lokal saat itu. Jadi itu rekrutmen apa? Yang penerimaan jalur lokal mereka kan. Oke, mandiri gitu ya? Ya mandirinya Oke. gitu. Abis itu jurusannya apa? Disitulah gue belum kepikiran apa-apa kan, karena target gue yang penting kuliah masih di PTKIN lah, masih di PTN gitu lah, nggak mau ke swasta. Ini dikasih listnya, abis itu gue tanya yang akreditasi A yang mana? Saat itu cuman ada 2, PAI Pendidikan Agama Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Kata gue kayaknya PAI bakal jadi guru kan, kayaknya enggak deh, gue Hukum Ekonomi Syariah aja. Jadi maksudnya ya sesimpel itu doang dulu alasannya, karena gue ngerasa kayak kalau masih di dunia sosial kayaknya masih bisa survive deh gitu. Jadi gue ngambil itu, terus pilihan kedua atau tiganya apa? Bebas aja Bu, yang mana aja. Seriusan. Terus apa jadi pilihan kedua lo? Apa ya, studi apa? Pokoknya studi agama-agama apa? Oke. Ya, pokoknya ada, ya itulah ada jurusan apa gitu. Tapi sekarang akreditasinya sudah unggul, yeay. Jadi lo ngambil hukum Ekonomi syariah. Muamalah sih istilahnya kalau di kalangan win-winan. Gitu. Oke. Terus berhasil lolos. Berhasil lulus dan berhasil punya gelar. Yeay, finally. Terima kasih, orang rumah sudah nunggu 11 tahun untuk dapat itu. Berarti keluarga lo suportif banget dong, Sam? Ya mungkin karena ibaratnya gini, gue kan anak bontot kan. Gue ngerasa kayak ekspektasi keluarga itu sudah selesai di anak ke-1, 2 gitu loh. Jadi kayak anak bontot ya udahlah bebas, yang penting lu masih hidup dan lu bahagia, udah gitu. Oke, tuh. Jadi anak bontot tuh kayak gitu? Enggak, menurut gue, versi gue, karena nggak ada paksaan kayak lu kudu kuliah ini dan lain-lain, lu gini dan lain-lain. Walaupun gue di keluarga satu-satunya yang asal kan kayak gitu, tapi menurut gue ya udah dari keluarga nggak ada, mungkin karena kalau ibu sendiri nggak begitu paham dunia pendidikan kan, jadi ya udah nganggap dipercayain aja ke anaknya gitu. Kakak lu selesai juga kuliahnya? Selesai bang. Oh berarti emang udah selesai juga itu harapannya ke ya nebak kakak-kakak lo ya? Ya ada yang udah jadi tentara juga kan, maksudnya kalau karena di Lampung itu kayak ada pride-nya, kayak kudu ada yang jadi PNS atau jadi tentara gitu deh. Jadi negara. Jadi udah ada abang yang kayak gitu, oke. Abis itu ada yang udah S1, oke. Jadi ya udahlah, kayak menurut gua ekspektasi keluarga sudah terpenuhi gitu. Jadi lo sangat disupport apapun yang lo pengen. Ya saat itu. Selama gua mencari sendiri ya. Maksudnya kayak di support itu kayak ibarat dukungan aja, tapi kalau untuk kayak biaya kuliah dan lain-lain gue harus cari sendiri urusan itu kayak gitu. Kayak biaya hidup ya mereka dukung tapi bukan yang utama gitu. Karena gue harus bertanggung jawab terhadap pilihan gue, konsekuensinya ya itu gitu. Berarti selama di UIN lo bayar sendiri kuliah? SPP-nya enggak, mereka yang bayarin. Oke, SMP-nya orang tua lo? Ya enggak, gue ada nama lembaga, ada di NGO gitu di Lampung. Oke. Oh, beasiswa lo pursue scholarship dari situ. Ya, mereka yang bayarin SPP-nya. Abis itu kayak kontrakan dari rumah, jajan dari rumah gitu lah. Oke. Dekat UIN sama rumah lo? Jauh 3 jam. Jadi lo ngekos juga? Iya, ngekos. Tapi saat itu gue kan udah melewati fase kayak setahun hidup di masyarakat kan, yang benar-benar real hidup di masyarakat. Karena gap year tadi tuh kan ya. Gap year setelah DO. Setelah DO, iya gap year setelah DO. Nah itu, jadi gue udah kenal dengan masyarakat, udah kan itu NGO-nya kayak pemberdayaan masyarakat gitu. Gue udah kenal sama orang-orang dan lain-lain. Kayak itu memberi gue banyak insight baru. Jadi gue lo internship di situ? Iya. Apa NGO-nya? You can tell us. Lampung Peduli namanya. Oke, terima kasih Lampung Peduli. Ya mereka juga sebenarnya yang kayak, kan gue udah pernah kayak interaksi sebelumnya juga. Jadi yang salah satu yang meyakinkan gue untuk, gue sebelum memutuskan untuk kuliah udah sempet di Lampung Peduli dulu. Nah di Lampung Peduli itu gue udah bantuin kayak gitu, bikin kayak ibarat jadi kayak CRM-nya mereka lah saat itu. Habis itu baru yakin nih nggak mau kuliah kayak gitu. Habis itu udah gue kuliah dan mereka bertanggung jawab terhadap tawaran itu. Jadi mereka yang bayarin SPP-nya satu. Terus itunya buat mereka apa? Ya gue di situ.
Kan sekarang udah nggak lagi atau dari Apa? sampai kemarin lo masih di situ? Gue sampai di situ sampai 2 tahun lah. 2 tahun kuliah. Ya 2 tahun kuliah. Abis itu gue ngontrak. Abis itu gue udah di kampus. Nah di kampus tuh gue banyak membantu, ada jurnal dan lain-lain. Jadi ada jurnal kampus kan. Tapi kan bahasa Inggris kan. Nah saat itu aksesnya cuma bahasa Inggris doang. Gue dikenal bisa berbahasa Inggris lah saat itu. Jadi dan gue pengetahuan IT-nya lumayan loh, sekedar untuk upload dan lain-lain kayak gitu lah ngecek. Jadi ya sejak itu nongkrongnya di fakultas gitu, Oke. di dekana. Jadi gue membantu jurnal itu. Di situ gue dapat income. Oh. Lumayan saat itu. Alhamdulillah, pinter juga lo ya. Ya enggak, gue kan nggak apply kan dan lain-lain. Maksudnya ini yang gue bilang tadi, kalau emang gue udah di jalur ini dan gue yakin kayak ya bakalan ada jalannya sendiri gitu. Terus setelah di kuliah terjadi kembalikah apa yang terjadi sebelumnya di Unpad? Atau lo enggak, ini gue udah benar-benar siap nih. Apa? Kan tadinya ketika lo masuk Vkom Unpad juga lo kan lo tidak tahu lo siap atau tidak sampai akhirnya lo nyemplung kan. Ya. Nah kalau ini Kalau yang sekarang, ya kalau yang di UIN, di UIN itu malah kebalikannya. Kayak gue kayak ritmenya juga kan lebih santai kan, pace-nya juga lebih santai. Habis juga bisa iya, jurnalistik gitu. pace-nya kenceng banget ya. Banget. Iya. Ya kayak gitu. Jadi gue kuliah dan lain-lain gue masih bisa ngikutin, dan gue sebenarnya ada peluang untuk lulus cepet saat itu. Cuman waktu itu pas gue lagi abis KKN, jadi ada sebuah panti asuhan tuh di Bandar Lampung. Jadi gue ketemu dengan foundernya gitu. Jadi ngobrol-ngobrol. Jadi si anak-anak pantinya ini kan sekolahnya di luar tuh. Jadi kudu kayak mobil lah, nganter lah, habis itu biaya sekolahnya dan lain-lain. Habis itu cuma mereka kan udah ada saving yang kayak bisa nih kayaknya bikin sekolah sendiri gitu. Nah kayak gitulah, mereka udah punya lahan dan lain-lain, minta tolonglah ke gue untuk menghandle urusan perizinannya saat itu. Nah jadi saat itu gue kayak gue gini ngerasa kayak gue Axel habis itu kuliahnya di Ilkom dan lain-lain, tapi itu gue sia-siain. Ini gue ngerasa kayak ini gue kudu membayar dosa ini nih, kayak ibarat dosa sosial gue ini di sini sama Allah dikasih platform, dikasih wadah untuk kayak menebus dosa sosial itu gitu ibaratnya. Nah jadi ketika gue udah mulai skripsi, gue ke situ tuh. Ibaratnya kalau gue kerjain skripsi kan 1 semester kelar lah ibaratnya. Iya. Ya karena emang faktanya gue nggak sampai 1 semester kelar ngerjain skripsi pas gue udah kerjain. Nah jadi gue pindah tuh, gue udah nggak ngekos lagi, gue tinggal di panti asuhan itu, di pondok pesantren. Dia ada panti asuhannya, ada pondok pesantrennya. Lo boleh lo nyebutin nama-nama itu. Iya dah. Iya boleh. Oke, terima kasih Mahmudah telah memberi gue wadah untuk beraktualisasi dan lain-lain. Nah gue ngerasa itu kayak tempat gue menebus dosa sosial itu. Padahal gue kan nggak ada pengalaman sama sekali tentang di birokrasi kan, perizinan dan lain-lain. Dan ternyata itu, dan mereka ini backgroundnya adalah satu kampus gue kan, kakak tingkat itu. Oh, anak-anak UIN juga, ya, anak-anak UIN juga. Jadi yang nggak punya pengalaman di bidang itu. Jadi wah, gue start from scratch banget nih di sini. Gue nyari tuh di Google syaratnya apa aja dan lain-lain, alurnya. Jadi gue bikin logo sekolahnya, bikin logo yayasannya, abis itu bikin, kan perizinan panjang banget tuh. Jadi gue bikin visi misinya, abis itu bikin studi kelayakan dan pokoknya tetek bengek dan lain-lainnya. Itu gue bikin semuanya, dan gue nggak ada tempat untuk konsultasi kan, karena mereka minta tolong gue karena mereka nggak paham kan saat itu. Ya udah, intinya long story short, abis itu setelah 3 tahun, ya tadinya kan udah 2 tahun tuh mau bikin MTS, tapi ternyata izinnya nggak keluar-keluar. Jadi kita putar balik bikin izin SMP sama SMK aja, which is ternyata lebih cepat gitu. Oke. Udah akreditasi juga sekarang, akreditasi B, yeay. Nah itulah, itu gue waktu itu kayak punya nazar, kalau izinnya belum keluar, gue nggak akan nyelesain kuliah. Ya itu ya respon lu mirip dengan itu gue, pembimbing skripsi gue. Nggak bisa kayak gini, kamu bisa ngelakuin bersamaan, kata dia.
Gak lucu. Lo lucu banget. Yang ada orang mah nazar nih ya. Kalau izinnya keluar gue bakal selesain kuliah. Kayak gitu. Ini malah lo balik. Karena kalau izinnya gak keluar gue gak akan selesain kuliah. Karena gini Nap, gue kan udah memprediksi maksudnya setelah gue lulus pasti gue akan menggunakan ijazah itu kan. Iya. Yang kemungkinan besar gue nggak Ngabdi di situ lagi. ya, dan itu jadi terbengkalai dan lain-lain gitu. Makanya itu gue nazar itu pokoknya kalau izin ini belum keluar gue nggak akan nyelesain kuliah gue saat Oke. itu. Ya udah, Terus jadi keluar alhamdulillah ya. izinnya keluar, abis itu gue kayak butuh setahun kan untuk menyelesaikan semua sampai itu. Udah gue kelar saat itu. Oke, berarti udah nggak ngurusin sekolah itu lagi. Udah enggak. Tapi itu salah satu winning momennya gitu ya di hidup lo ya. Itu juga yang membuat gue ya maksudnya gue benar-benar ketemu dengan orang-orang yang underprivileged banget kan. Dan ternyata emang stigmanya beda banget dengan ini karena ini, ya misalnya mereka orang-orang yang semangat kuliah dan lain-lain, habis itu tidak terfasilitasi dan ini, habis itu ya itulah. Dengan sekolah ini kan jadi karena gue ikut ngedevelop dari awal, jadi ibaratnya bisa menentukan sistemnya juga kan kayak gitu. Dan ya itulah. Kalau sebelumnya kan kuliah sekolah di luar itu anak-anak pantinya kayak males-malesan dan lain-lain. Ketika di dalam sistem kita sendiri ya tinggal kita bikin regulasinya aja kan. Sesimpel itu. Jadi ya udah mereka sekolah terus dan lain-lain gitu. Masya Allah. Masih ya sampai hari ini ya. Masih jangan sampai hari ini aja, sampai seterusnya. Amin. Dan sekarang udah udah berkembang lah, maksudnya gue udah kayak udah lepas tangan itu sebenarnya kayak udah 2 tahun gitu lah. Jadi kayak mereka udah jalan dan lain-lain, maksudnya sistemnya udah ada, ininya udah ada, ya udahlah. Oke, barakallah. Sekolah apa tadi namanya? SMP Islam Nasihudin dan SMK Nasihudin itu. Barakallah, SMP Nasihudin, Lampung. Barakallah Itsam. Thank you for doing that. That's a good thing. Ya itu. That's a nice thing to do. Jadi relief banget lah. Kind thing. Jadi ya relief banget setelah itu, maksudnya selesai, habis itu gue kuliah, habis itu baru lah. Dan itu juga gue ngerasa kayak setelah itu hidup gue kayaknya kayak lempeng-lempeng aja deh. Maksudnya bukan lempeng apa sih, kayak Masya Allah. apa sih, apa yang gue pengen langsung kayak dapat gitu. Serius. Iya, mungkin itu gak tau berkahnya dan dari mereka. Maksudnya pasti ya ada kaitannya dengan itu kan. Nah gitu, jadi halo Lalat, kamu mau ikut ngobrol juga? Gila. Nah gitu, jadi ya kayak everything that I've done since then itu kayak run smoothly gitu lah. Oh iya. Ya. Ya kayak That's so sweet. Kayak apa? ya kemarin kan kayak dia nanya, kan gue nggak niat itu ikut ini program ini beasiswa dan lain-lain, kayak mau testing the water aja dulu nih, ternyata lulus. Ya gue ngerasa kayak itu ada beberapa program yang gue ikutin. Lo nyebelin banget sih sama. Ada beberapa program yang gue ikutin yang kayak testing the water aja, dan gue gabut. Abis itu loh kalau lolos gitu mungkin ya itu Gak pengen kuliah, lulus Pkop Unpad. Terus ini testing the water, lulus di Australia. Enggak dong. Aussie kan? Enggak, kalau itu Inggris dulu dong. Oh, lulus Inggris dulu. Nah, oke nih. Jerman, Belgia. Kita kepet selanjutnya dalam hidup lo. Setelah lo selesai UIN, tahun berapa lo selesai UIN? 2023. 2023. Hey, I'm fresh graduate. You're fresh graduate. Ayo tolong di hire nih untuk kerjaan. Lo fresh graduate. Betul. 2023. Terus lo mau menentukan nih mau kemana. Tiba-tiba gue dengar lo ceritanya mau ke Aussie. Ya, What happened, dude? jadi gini, karena maksud gue tujuan hidup gue saat itu udah tercapai lah. Gue itu izin udah ada, ini udah established, udah akreditasi. Habis itu gantian Tujuan gue hidup lo sama SMP dan SMA di itu. pondok pesantren itu. Oke. Giliran gue nih, gue mau kemana selanjutnya. Jadi hal pertama yang gue lakuin untuk dengan ijazah yang gue punya, kayak apa nih harus gue lakuin nih? Daftarlah CPNS saat itu. Oke. We all did that. Nilai TU-nya saat itu lumayan gede lah. Oke. Unfortunately, TWK gue nggak sampai passing grade. Oke. Ya saat itu ya. Yang baru kemarin kan 2024? 2023. Oh 2023. Ya, langsung 2023. cobain 2023. Ya saat itu pokoknya kayak seminggu setelah gue punya ijazah itu gue daftar CPNS. CPNS gue
gue tes tuh nggak lulus kan TWK. Tapi waktu itu ada iklan, ada di itulah broadcast WA kayak gitu, ada pembukaan namanya program PPSL, program persiapan studi lanjut. Itu jadi beasiswa persiapan untuk studi lanjut yang kerjasama Kemenak sama LPDP. Oke. Ya Di 2023. di 2023 juga. Bulan berapa tuh? Itu bukannya kayaknya Agustus September kayaknya. Oke. Ya cuman ya maksud gue emang udah pengen keluar negeri dari kapan tahu kan, maksudnya pengen kayak ya gue kan Potterhead kan, pengen ke Inggris lah kayak gitu, pengen Oke. melihat kastil-kastil dan lain-lain kayak gitu. Jadi ya udah nih kayak gue udah selesai nih urusan yang sebelumnya di pondok pesantren. Ya udahlah, nggak ada salahnya juga kan, gue nggak apply kerja sama sekali setelah punya ijazah itu. Jadi gue masih di pondok itu, gue apply si PPSL ini. Cuman gue nganggapnya kayak dia bakal panjang nih prosesnya. Ternyata oh iya, jadi kan gue tanggal berapa Oktober gitu pengumuman CPNS itu, ketika gue nggak lulus sebenarnya di hari yang sama gue lulus PPSL ini. Jadi PPSL itu persiapan studi lanjut 3 bulan di sebuah kampus gitu. Kalau gue waktu itu dapetnya di Palembang tuh 3 bulan. Cuman gue baru tahu seminggu kemudian ketika udah mendekati kudu berangkat ke Palembang, karena gue nggak expect secepat itu. Dan gue kayak orang-orang udah pada ini dan lain-lain, gue masuk grup nih, dimasukin di grup kayak gini. Abis itu ini grup apa? Gitu, udah tahu sebenarnya. Oh iya, gue kemarin kan apply untuk ini nih. Cuman oh iya ntar detailnya kalian ini dan lain-lain ini. Abis itu gue bilang, Bu, ada SK-nya nggak atau ada dan lain-lain nggak, Bu? Kita kampusnya kemana nggak, Bu? Karena belum dibilangin saat itu, hanya sekedar PPSL angkatan sekian gitu. Gue saat itu belum tahu itu tujuannya kemana dan lain-lain, kapan berangkatnya gitu. Dicek aja di websitenya, ada surat edarannya dan lain-lain. Baru dah gue buka, oh ternyata udah seminggu yang lalu. Jadi ya itu, ya long story short lagi, akhirnya oke deh, Palembang nih persiapan itu. Gue gue kan emang tipikal orang yang gak punya rencana jangka panjang gitu, jadi kayak living the moment aja lah, kayak ya ngikutin air aja lah, arus gitu. Ya udahlah ke Palembang tuh 3 bulan persiapan itu kan beasiswa kan, jadi kayak tempat tinggal dan lain-lain, pulang belajar semua di ini, bahkan termasuk tes IELTS-nya di cover sama mereka kan saat itu. Disitulah baru kayak terbuka, oh ternyata daftar kampus ke luar negeri itu syaratnya ini dan lain-lain. Ternyata baru tahu di situ kan. Jadi sebenarnya alurnya setelah kita PPSL itu kita daftar di namanya BIB, Basil BIB. Itu LPDP-nya Kemenak. PDP-nya. Ya, karena LPDP kan kerjasama dengan Kemdikbud dan Kemenak kayak gitulah. Nah, gua aturan ke BIB, tapi 2024 itu belum buka. Nggak buka lah kalau tahun itu. Jadi gue ngetes aja dulu. Saat itu kan ada 14 peserta tuh saat itu di angkatan gue. Mereka belum pada apply. Gue waktu itu syaratnya udah cukup lah, kayak bikin esai rekomendasi dan lain-lain. Gue minta WA kan, karena udah kenal sama dosen dan lain-lain sebelumnya kan, masih menjaga silaturahmi kan. Apply lah gue LPDP saat itu. Rencananya testing 2 water aja dulu, jadi gue tahu flow-nya gimana, substansi itu gimana, esai gimana dan lain-lain. Baru ntar gue setelah itu bakal serius untuk kayak mock up lah atau sejenisnya. Turns out gue lulus. Jadi ternyata gue lulus tuh si LPDP itu. Tapi lo belum punya kampusnya kan? Lo punya kampus dulu atau LPDP dulu? Ketika kan gue udah ngeliat mempelajari tuh beda LOE dengan atau non LOE. Kayaknya lebih gampang menurut gue non LOE karena nggak ada ikatan kan. Jadi gue masih bisa bebas kampusnya mana aja, gitu. Karena kalau LOE kan kita cuman kudu ke situ dan ada cuman waktu 3 bulan untuk persiapan itu lah gitu. Gue lah kalau skolastik doang kayaknya bisa lah. Jadi kita bisa lulus LPDP meskipun kita belum punya kampusnya? Bisa. Ya. Tapi kalau momennya saat itu pas gue, kan itu panjang kan prosesnya dari Februari sampai ke Juni itu. Ini 2024. 2024. Iya 2024. Nah gue tuh
pas prosesnya itu udah punya LOE tuh. Jadi sebelum tes substansi gue udah punya LOE dari Glasgow, dari Uni, dari Hand, Belgia, gitulah udah beberapa kampus. Karena waktu itu kan momen bulan puasa tuh, kayak itu kan gabut kan, gue kan nggak punya pekerjaan kan. Gue masih tinggal di pondok tapi udah nggak ada hal esensial yang bisa gue kerjain lagi kan, sekedar ngelihat atau monitoring gitu aja kan. Ya udah, jadi kalau malam itu mau sahur tuh gabut. Syarat udah punya lengkap lo semua kan, jadi gue apply kampus. Sampai akhirnya lo memilih di Australia. Bukan, Glasgow dulu LOE-nya sebenarnya. Jadi dari itu kenapa lo tinggalin? Ada masalah di aplikasi gue di withdrawal sama Glasgow. Ada masalah yang tidak bisa gue sebutkan. Nah, kenapa? Because you're Muslim, because there's Muhammad in your name. Aduh, gue langsung gitu. Bukan karena itu. Yeah, you got Muhammad in your name, right? Muhammad itu Samatura. Gak ada, Rizky Samatura aja, gak ada Muhammad. Oh ya, Rizky. There's no problem with that. Your name is Rizky. We both name Rizky. Oke, Rizky Nabila Sibuan. Intinya ada masalah itu yang aplikasi gue di withdrawal. Gue yang udah kayak udah siap dan lain-lain, kayak agak ya mungkin agak kecewa gitu. Tapi kan gue udah biasa kecewa dalam hidup, jadi kayak gak begitu ini banget lah. Udah biasa lah ya. Dan itu masalahnya waktu itu ketika gue minta untuk confirmation of enrollment yang jadi syarat untuk ngurus visa. Nah itu kan nggak keluar. Itu pada saat yang sama, itu ketika orang-orang Timur Tengah dan beberapa orang dideportasi kan karena protes masalah Palestina dan lain-lain. Itu di kalangan anak beasiswa yang pas di UK itu kayak jadi concern banget. Terus gue mikir kayak nggak usah deh lah, kayaknya ke UK deh gitu ya. Kayak nanti entah di tengah-tengah lagi kuliah habis itu gue di deportasi atau sejenisnya, ya ada ketakutan itu juga. Selain karena di saat itu kan gue tadi yang bilang dari teman Palembang, dia nggak lulus saat itu di batch 1. Jadi kita udah punya rencana jangka panjang, dia nggak lulus, jadi gue sendirian kan. Ya kayaknya gue belum siap juga deh kalau sendirian kayak gitu. Jadi ya oh iya dia lulus di batch keduanya si teman gue yang nggak lulus itu. Nah itu ya dari situ kan Glasgow nih udah komunikasi sama sana. Kalau gue mau tetap Glasgow, kudu nunggu 1 tahun lagi kan, karena intake kan September tuh, berarti nunggu September 2025. Dan kayaknya gue nggak bisa nunggu selama itu deh. Gue nggak mau apply kerja, karena gue udah kayaknya kudu kuliah nih. Karena emang LPDP dan lain-lain kayak gitu, kayak udah ngerencanain buat kuliah gitu. Jadi nyari yang intake-nya awal tahun. Ketemulah itu Australia. Di universitas? Di University of Queensland. Tapi gue kalau lulus di Melbourne juga lulus sebenarnya. Dapat beasiswa juga malah dari itunya. Dari kampusnya? Dari kampusnya ditawarin beasiswa. Cuman kayak Melbourne kan terlalu city banget kan. Emang kenapa? Lo takut culture shock lagi? Iya. Takut. Jadi gue nyari tempat-tempat kayak dulu itu kan ketika milih Ilkom Unpad itu kan kayak bener-bener modal gengsi aja, kayak ini puluhan ribu nih yang mau daftar di sini, yang diterima di sini, kayaknya gue bisa deh. Nah kayak gitu ketika di Aussie gue nyari yang agak lebih damai, habis itu slow ritme akademiknya nggak terlalu ini juga lah. Gue masih ngikutin ada ke Brisbane karena jadi gue milih University of Queensland di Brisbane. Jurusan Master of Economics. Masih ada irisan lah dengan S1 lo. S1 gue. Yang nggak ada irisan itu pas di Glasgow, Digital Society. Itu lebih ada irisannya ke Vkom Unpad ya? Ya, lebih ada irisan ke Vkom Unpadnya sebenarnya. Kenapa lo ngambil jurusan itu? Karena ya digital kayak jurusan masa depan gak sih, kayak data science, digital society kayak gitu. Bukan yang di OSI. Oh, yang di OSI. Nah, ada teman gue di situ. Sesimpel itu aja sih. Ada teman gue itu. Enggak di kampus itu, satu fakultas. Ada teman gue yang udah di situ, habis itu gue ngeliat kayaknya kalau gue adaptasi lebih gampang deh kalau udah ada teman di sana kan. Udah ada yang bakal nunjukin. Ya, jadi ya udah gue milih itu. Ya di Melbourne juga ada teman gue, cuman gue nggak inilah dengan terlalu kota. Oke, ya Anda cenderung banyak teman ya meskipun seorang introvert ya.
Iya, karena ketemunya di tempat-tempat itu kayak ketika gue jurnalis juga kan waktu di Lampung kan. Ya jadi itu kan. Lo jurnalis di Lampung lo sempat kerja jadi jurnalis di Lampung? Iya, jadi jurnalis di Lampung sambil ngebantuin di fakultas karena kayak gue aktivitas di kampus kurang nih. Gitu. Anak ini. Lo ikut rohisi juga nggak di UIN kemarin? Enggak. Kenapa? Udah terlalu cinta PKI ya? Kayak apa ya? Kenapa? Ya itu kalau udah cinta kayak berat enggak. Enggak, gue sempat ketemu kan sempat diarahkan kan dari SMS dan lain-lain ke situ. Ketemu tuh satu pertemuan gue ngeliat kayak bias banget gitu ya, lo langsung ngebandingin sama BKI ya. Betul. Maksud gue gak ngomongin kualitas SDM dan lain-lain, cuman kan preferensinya beda kan. Habis itu kayak ngobrol, kayaknya gue kalau ngobrol gak akan ketemu deh. Habis itu kayak gue ngomongin sesuatu apa ya, ibaratnya perkembangan apa kan kalau gue ngejok bahasa Inggris kayak gitu, kalau di BKI kan masih ada yang respon kan ya ibaratnya. Kalau ini kan maksudnya itu beda kan, maksudnya dunianya terlalu beda lah. Terus gue udah deh, gue fokus ngebangun yang lain lah. Jadi sama temen-temen bikin komunitas gitu. Komunitas apa? Ada namanya Mata Pena, jadi kayak grup diskusi dan literasi gitu. Gue suka nulis di koran tuh karena dapat duit. Iya. Gitu. Masya Allah Itza. Oh iya, gue perkenalan di fakultas itu awalnya karena gue nulis di Lampung Pos, ada koran di Lampung, gue nulis opini. Which is sebenarnya gue baru tahu beberapa dosen gue yang mau nulis di situ itu nggak tembus. Gue nyoba di percobaan pertama langsung terbit saat itu. Jadi tulisannya masih mahasiswa hukum ekonomi syariah YN Radinten Lampung saat itu. Nah itu di situ gue dipanggil kayak gitu. Itulah perkenalannya. Kok semester berapa? Semester 1. Cuman semester 1 yang kesekian. Oke, keren banget sih jalan dulu mas, sampai menyebalkan. Asik tuh. Nah, menyebalkan banget, cuman tasting the water. Tapi kan emang kayak gitu. Ya kita nggak tahu. Gue ngerencanain gitu. Nggak ada. Gue nggak percaya. Pasti ada perencanaan, pasti ada keinginan, pasti ada jalan-jalan yang lo lakukan, yang lo tempuh, baik itu air mata, tangisan, air mata, keringat. Mimpi yang lo bayangkan, mimpi yang lo bayangkan pasti kan sesuatu yang lo bayangkan dan lo rencanakan, nggak sekedar testing the water. Iya kan, maksud gue yakin mendapatkan itu. Maksud gue law of attraction kan, maksudnya teori itu, maksud gue, dan Allah berdasarkan prasangka hambanya kan. Yes. Cuman gue gak expect secepat itu aja. Maksudnya kalau rencana emang udah ada, gue mau lanjut studi keluar nih dan lain-lain. Kebetulan ketemu PPSL saat itu. Habis itu gue nyoba gue emang bakal mencoba sampai berkali-kali sampai gue lulus LPDP. Oh, emang udah niat tuh kayak gitu. Udah niat, maksudnya kayak gitu. Yang testing the water itu adalah yang pertama, karena gue mau tahu flow-nya gimana, tahu sistemnya gimana. Jadi gue bisa mempersiapkan sebaik mungkin gitu. Ternyata lulus. Jadi ya itulah. Alhamdulillah sih. Gue titip ya Sam ya. Beberapa teman-teman gue yang keluar, ya pada akhirnya kita punya kemampuan masing-masing, punya interest masing-masing. Tapi banyak beberapa teman-teman yang memutuskan untuk berkuliah di luar, pada akhirnya sangat terinfluence dengan you know what I mean, dengan kuliahnya, dengan sekitarnya, yang kemudian jadi menjauhkan dia dari Al-Quran, menjauhkan dia dari masjid gitu. It's enggak lah insyaallah. Ini gue kasih fun fact lagi yang menarik. Maksud gue cara Allah ngejaga gue. Jangan Iya. Don't say that. Masya Allah. Masya Allah. Jadi I have no idea about the university kan. Oke. Cuma ada temen gue aja di situ gitu. Jadi kayak hal yang dilakuin mahasiswa maba ketika mau masuk itu kan pasti masuk grup dulu kan, dan mencari informasinya dan lain-lain, persiapannya apa aja dan lain-lain. Jadi masuklah gue waktu itu ke grup PPI UKISA, namanya apa tuh? UKISA tuh UK University of Queensland Indonesian Student Association kayak gitu. Ya kayak gitu, yang PPI yang khusus di sekitar itu di UK.
Nah masuk tuh gue di grup WA, gue nge-DM kan di Instagram, ketuanya masukin gue di situ. Terus gue liat oh ini PPIUQ, gue ngeliat di membernya, gue klik tahu nggak siapa yang ngebuat grup itu? Siapa? Tahu Kang Asep nggak? Asep. Abi Asep, BPM Fazar Muti dan lain-lain itulah. Asep. Kang Asep. Let me check. Lanjut Ya, Sam. itu senior di BPM kan, karena gue dulu kan lumayan lama Asep di Sobari. BPM. Bukan Asep Sugih. Nah, Asep Sobari. Asep apa? Asep Sugih, Nugraha, Kang Asep. Kenapa Kang Asep? Nah Kang Asep itu kan, Oh, this guy. ya, This dude. ya, Oke. kita, Iya. gue menganggap dia waktu di BPM sebagai salah satu mentor juga ya, mentor real mentor, bukan yang Iya. ya. Nah kayak gitu ya. Ya walaupun I know he's part of the circle juga kan. I don't know. Ya gitulah. Intinya saat itu Beliau di kuliah di sana juga. ya Apparently, dia yang bikin grup itu. Apparently, dan you have no idea before. I have no idea. Gue cuma tahu kalau dia kuliah di luar dan setahu gue Jepang saat itu. Cuma gue ngeliat dari medsos dan lain-lain, dia taunya di situ. Gue kan baru follow Kang Asep setelah gue tahu dia di situ, baru gue follow. Cuma dulu seinget gue, ingetnya dia tuh di Jepang gitu aja. Habis itu gue kaget, loh Kang Asep nih. Langsung habis itu gue sebagai gue yang anak baru yang lebih muda, jadi gue yang itu duluan menyapa ya, yang reach out duluan kan. Kang ini Itsam dan oh Itsam he still remember you. Ya bahkan ada beberapa detail yang gue kayaknya orang-orang nggak pada tahu gitu, nggak ingat tapi dia masih ingat kayak singkatan nama gue Blak Matura itu gitu. Ya itu kayak itulah kayak jadi lingkaran ini berlanjut nih. Maksudnya kayak gitu, kaget sendiri kan, ternyata ada Kang Asep, habis itu dia and he's so helpful, dia awal-awal kayak ngasih tahu Akom di mana daerah-daerah dan lain-lain gitu. So you're in a good hands, insyaallah. Ya, insyaallah lah, dan kayak bakal join di apa ya? Ya masalah concern lu tadi lah, insyaallah semoga enggak. Semoga ya, bener ya Sam ya, promise me, insyaallah. Soalnya beberapa sedih tahu. Ya pada akhirnya kita menentukan jalan kita masing-masing ya. Tapi rasanya kayak ini kan dulu teman-teman gue yang dulu ngaji bareng gitu. Rasanya kayak konteks obrolan lu yang kayak gitu. Bukan orang-orang umum lain. Iya umum dari teman-teman BKI gitu. Yang kemudian oke, kita sudah berada ya, saling mendoakan aja kali ya. Tapi rasanya sedih serius. Beneran nangis nanti. Pokoknya ada beberapa teman-teman yang begitu really close to my heart. Sampai hari ini pun gue masih berhubungan baik, masih berteman dan segala macam. Tapi rasanya sedih aja kita tidak lagi sholat bareng gitu. Something like that lah. Oke. I hope you better lah ya di sana justru. Amin. Target 2 tahun selesai. Iya. 2 tahun selesai lanjut kerja sana lah. Enggak dong, balik ke Indonesia dong. Wajib. Iya dong, mengabdi dong. Enggak, ini informasi. Jadi dari LPDP boleh kerja dulu. Boleh kerja di OSI. Iya, di resolusinya boleh dulu kerja selama 2 tahun. Oh, boleh. Boleh, emang udah stated itu. Tapi 2 tahun doang. Dan bisa diperpanjang. Enggak kok, gue tetap balik dong ke daerah gue bakal mengabdi. Gue akan bertanggung jawab terhadap esai yang gue buat. Bener tuh, buktikan esai-esai kalian para war di LPDP. Emang esai lo tentang apa? Apa? Esai lo emang tentang apa? Kayaknya tentang resumen dari obrolan kita ini. Oh ya? Iya, jadi kayak apa tuh? Kayak ya tentang kayak pengalaman paling membanggakan, ibaratnya kan ada salah satu mini essay yang gue udah diisi. Pengalaman paling membanggakan gue itu adalah ketika izin operasional sekolah itu terbit. Ya kayak gitu kan. Gitu. Ya kayak boleh isi kalau esainya sendiri kayak yang rencana kontribusi yang masih berkaitan dengan si pondok tadi dan lain-lain ya kayak gitulah. Masya Allah, Iksam. Barakallah, Sam. I'm proud of you. Even though I did nothing, but I'm proud of you. Melihat betapa
Isam tuh salah satu temen yang kita tahu dia pintar dan cerdas. Yalah, anak akselerasi. Asik. Pasti gitu, pasti cara kerja otaknya tuh kenceng. Tapi tidak bisa survive di Vkom tuh rasanya kayak sedih gitu. Masa sih anak cerdas ini gitu, teman kita sepinter ini nggak bisa survive di Vkom. Tapi ya memang kenyataannya emang Nggak survive. bukan nggak survive. Bukan nggak survive. Kenyataannya bahwa ya tidak semua orang harus lulus di Vkom Unpad. Iya. Ya kan? Tidak semua orang harus menyelesaikan skripsinya. Aduh, mampus gue. Tapi gue Nggak dikat ya yang itu. Nggak. Selesai skripsi kalian. gue ini tanggung jawab ke orang tua, tanggung jawab ke orang-orang itu, ya kalau bisa lo kudu endure itulah ibaratnya masalah-masalah lo dan berusaha untuk menyelesaikannya. Saat itu gue emang udah berdamai aja, jadi udah emang gak kuat. Tapi kalau bisa usahakanlah teman-teman selesaikan kuliah itu. Gitu. Even you say that. Iya jelas. Kenapa? Gue ngomongin ke anak-anak santri yang kayak mau kuliah dan lain-lain, itu tanggung jawab lu. Cuma gue waktu itu emang belum bertanggung jawab aja orangnya. Maksudnya ketika lu milih kuliah dan lain-lain, lu harus bertanggung jawab. Intinya kita harus bertanggung jawab terhadap segala pilihan yang kita ambil gitu. Salah satunya ya kalau kuliah berarti kudu kelar gitu. Yes. Iya, apalagi untuk Indonesia tuh bisa menyelesaikan sekolah untuk keluarga tuh sangat membanggakan. Tuh. Lagi Sangat membanggakan. Medan. Iya, Suku paling gue sarjana pertama di keluarga. Nice for you. Ya, alhamdulillah. Di keluarga inti ya, bukan keluarga besar. Ya. Keluarga opung, kakek, nenek mah banyak. Tapi keluarga inti gue sarjana pertama di keluarga. Iya tadi ini berarti boleh diminum kan ya? Please, it's some. Okay. So the last thing I want to ask you. Apa dengan segala yang terjadi di hidup lo tuh ya untuk gue nih, point of view gue nih ngelihat lo yang tidak selesai di Vkom 4, gue mengira lo tidak akan pursue itu lagi gitu loh. Kayak emang jiwa gue tidak belajar di kampus gitu. Gue adalah seorang pembelajar di jalanan gitu loh. Kayak street smart gitu. Gue ngerasa kayak gitu. Gue enggak. Tapi dengan segala perjalanan lo membuktikan untuk diri lo sendiri ya, bukan buat orang lain. Even though you're misunderstood a lot gitu. Tapi untuk diri lo sendiri lo tetap melakukan ini buat diri lo sendiri dan untuk bermanfaat buat sekitar lo gitu. Apa yang pengen lo sampaikan untuk teman-teman yang mungkin juga ngerasa struggle yang sama lo, ngerasa misunderstood, ngerasa tidak nggak pas dong, lo ngerasa nggak pas kan untuk berkuliah di jurnalistik kemarin gitu. Kalau saran, baca buku seriusan. Baca buku Bertemu Dewasanya Farah Konita, itu bener-bener keren banget. Sayang, coba gue dulu baca itu, gue yakin selesai kuliah gue di Unpad. Seriusan. Really? Kayak apa? Ya maksudnya kayak tenang aja, Allah gini dan tenang aja. Itu kayak gue anjir meneteskan air mata tau baca buku itu. Udah baca belum? Udah dong. Udah baca. Udah dong, launchingnya juga gue ada duduk di sebelah Farah Konita. Nah itu, ya gue kan tetap mengikuti. Gue punya 5 buku dia. Iya, gue juga. Dan semuanya beli kan, bukan dikasih kan? Gue gimana? Gue gimana dikasih? Gue kurang temen apa Bang Onit, kurang sahabat apa Bang Onit, tapi semua bukunya Onit gue beli, bukan dikasih ya Bang Onit. Oh iya, santri gue baca itu tuh. Karena ini kan setelah gue baca kayak gue itu punya buku banyak lah kayak gitu kan, suka baca kan. Ya itu jadi abis gue baca, abis itu gue taruh di kayak di asrama kan, di pondok itu kan. Jadi biar mereka baca ganti-gantian dan lain-lain. Bang yang ini bagus bang. Kawan gue tuh, oh iya sebenarnya Farah Konita di lingkungan di UIN waktu itu, di anak-anak ADK gue kan masih berkomunikasi sama mereka kan. Itu lumayan dikenal saat itu. Oh iya, undang lah. Gue kan bukan bagian dari mereka, gue nggak ikut UKM dan lain-lain. Cuma gue tuh pengen bilang mereka bahas itu tuh temen gue tau. Tapi gue kayak nggak apaan sih lu kayak gitu ya. Gue se-inferior itu mengakui kalau gue pernah punya temen koon. Masya Allah. Tuh. Jadi bacalah buku Bertemu Dewasa. Betul. Kalau saran lain enggak, karena setiap orang punya jalurnya masing-masing dan lain-lain, cari sendiri aja. Kalau itu gue nggak bisa kasih advice apapun. Oke. Intinya ya jalanin aja, kita bakal ketemu jalur kita masing-masing kok gitu. Jalur bermanfaatnya masing-masing. Insya Allah. Ya gue juga nggak nyangka gue balik lagi ke sini Sam. Udah pulang ke Medan ke sini lagi. Ya gue lihat kok. Lihat podcast gue, nonton podcastnya gue. Ada sebuah akun yang selalu like dan
Ada gue nonton terus. Barakallah, terima kasih Sam. Thank you so much for being here. Yep. Lo adalah salah teman yang sangat membanggakan buat kita. Barakallah. Terus membanggakan. Alhamdulillah. Sebenarnya diingat aja udah bahagia banget gue. Seriusan. Of course we remember you. We care about you. Thank you Itsam. Yep. Salam buat teman-teman nanti di Aussie. Oke, nanti apa dari Nap? Terus berdakwah di Dari sana. Nap yang nyasar-nyasar. Teruslah berdakwah di sana. Amin. Bimbing aku Kang Asep. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Nabila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.